Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Marriage with a Liar pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang perselingkuhan sebelum pernikahan. Di film ini banyak adegan mantap-mantap yang bisa memberikan semangat buat kamu tentunya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Film dibuka dengan menunjukkan seorang wanita bernama Kiki bangun dari tidurnya karena ditelepon oleh tunangannya. Ketika ia sadar bahwa di sampingnya ada seorang lelaki, ia teringat bahwa malam harinya ia melakukan pesta bersama teman-temannya dan mabuk-mabukan. Sebut saja temannya bernama Cheryl dan Mon. Ia memberi hadiah pernikahan kepada Kiki dan menghasut agar berselingkuh dulu sebelum menikah. Namun Kiki menolaknya. Ketika Kiki keluar, tiba-tiba ada seorang pria hidung belang menggoda dan tiba-tiba ada pria tampan yang menolongnya dan mengaku sebagai pacarnya dan membuat pria hidung belang tersebut pergi. Ketika sedang berkenalan dan minum, tiba-tiba pria hidung belang tadi datang dan marah karena telah dibohongi. Dengan spontan, Kiki langsung memukul kepala pria hidung belang tadi dengan botol minuman sampai pecah botol tersebut. Sebelum pulang, Kiki mengajak pria tampan tersebut masuk ke rumahnya sebagai ucapan terima kasih dan melakukan cocok tanam dengan pria tampan tersebut. Barulah Kiki sadar kejadian semalam karena ia telah melakukan perselingkuhan. Sebelum mereka berpisah, mereka bertukar nomor dahulu. Ketika di jalan, dia baru sadar lupa mengganti spraynya. Akhirnya ia mengganti spraynya supaya tidak ketahuan bekas tadi malam. Di jalan, tiba-tiba ia bertabrakan dengan wanita culun yang menyukai calon suami Kiki dan mengatakan bahwa biasanya pria melakukan perselingkuhan sebelum pernikahan. Ketika bertemu teman-temannya, Kiki dituduh selingkuh tadi malam, tetapi dia tidak mengaku. Mungkin kebetulan atau sudah janjian, di belakang mereka ada pria tampan yang mereka bicarakan. Ia bernama Jack dan mengajak nonton konser bersama. Akhirnya mereka pergi bersama, namun Jack baru tahu bahwa Kiki akan menikah. Teman-teman Kiki pun mengolok-oloki Kiki dengan mengatakan kalau suaminya selingkuh. Namun Kiki membela bahwa calon suaminya bekerja sebagai polisi dan sedang melakukan operasi narkoba. Ketika makan bersama, Kiki kemudian menelpon Jerry atau calon suaminya, dan yang mengangkat adalah seorang wanita. Kiki terus membayangkan bahwa calon suaminya telah berselingkuh darinya. Kiki juga telah memasang GPS pelacak di handphone calon suaminya, sehingga ia tahu kemana saja calon suaminya pergi. Tiba-tiba, GPS menunjukkan bahwa handphone calon suami Kiki berada di hotel. Dia langsung pergi ke hotel tersebut bersama Jack untuk memastikan keberadaan calon suaminya. Sudah banyak kamar dicek, ternyata calon suaminya tidak ada di hotel tersebut. Sampai akhirnya petugas hotel menyuruh mereka masuk ke dalam kamar, tidak boleh keluar. Kemudian Kiki menjelaskan bahwa mereka akan menikah dalam waktu 3 hari lagi.
Sambil memberikan tanda love di tangan, Jack berkata kepada Kiki, ia akan menjadi selingkuhannya selama 3 hari saja. Dan ketika dia akan menikah, Jack tidak akan mengganggu hidup Kiki lagi. Kiki akhirnya pulang ke rumah, dan datanglah Jerry atau calon suaminya membawakan makanan. Dan dengan keegoisannya, Kiki langsung menuduh bahwa Jerry telah selingkuh karena ia tahu bahwa ponselnya berada di hotel ketika ditelepon ada yang mengangkat seorang wanita. Tetapi Jerry menjelaskan bahwa ia ditugaskan melakukan operasi razia di hotel tersebut dan handphonenya tertukar karena bertabrakan dengan seorang wanita ketika melakukan operasi razia narkoba. Dan pernyataan Kiki tadi membuat Jerry sangat kecewa. Akhirnya ia pergi. Ketika Kiki ingin menaiki taksi, ia menelpon Jerry terlebih dahulu, tetapi nomornya sibuk. Ternyata Jerry sedang tidur dengan wanita lain. Wah, sebuah plot twist di tengah film yang cukup menarik. Ternyata 3 jam yang lalu, ketika Jerry dan temannya, sebut saja Rizky dan Rido, akan melakukan razia narkoba, mereka mengolok-ngolok Jerry dengan mengatakan bahwa calon istrinya pasti selingkuh karena calon istri Jerry terlalu cantik dan seksi untuknya. Tiba-tiba atasannya menyuruh mereka untuk mengganti operasi, yaitu operasi pelacur yang ada di hotel. Mereka terus menggoda Jerry untuk berselingkuh saja sebelum menikah dengan sebutan pesta bujang, tetapi ia tidak mau. Ketika Jerry ingin menelpon Kiki memberitahu bahwa ia ditugaskan di tempat baru, tiba-tiba ada seorang wanita, sebut saja Mawar, yang menabraknya, membuat handphonenya terjatuh dan tertukar. Tak berapa lama, akhirnya ia sadar bahwa handphonenya telah tertukar. Dan pada saat itu, ketika handphone Jerry berada pada Mawar, Kiki menelponnya. Inilah yang membuat Kiki marah, karena yang ngangkat adalah wanita lain. Padahal handphonenya benar-benar tertukar. Tak berapa lama, Jerry mengejar Mawar, meminta handphonenya ditukar. Seketika, ada panggilan dari rumah sakit dari handphone Mawar. Lalu, Mawar mengajak Jerry ke rumah sakit karena neneknya akan meninggal. Mawar meminta Jerry berpura-pura menjadi pacarnya supaya neneknya meninggal dengan tenang. Ketika akan pulang, Jerry melihat Mawar sendirian. Ia sedang menelpon temannya, tapi tidak ada satupun yang mau menumpangi Mawar untuk tinggal. Karena baik, akhirnya Jerry mengajak Mawar ke rumahnya. Sesampainya di kamar, akhirnya mereka berdua bercerita satu sama lain. Mawar bercerita kalau ia memiliki mantan yang sangat banyak. Karena godaan setan terlalu tinggi dan tidak mampu untuk dibendung dengan iman mereka, akhirnya mereka berdua tidak bisa menahan rasa dan akhirnya mereka bercocok tanam. Pagi harinya, Mawar telah menyiapkan minuman untuk Jerry. Dengan perasaan bersalah, Jerry menjelaskan bahwa ia akan menikah 3 hari lagi. Tetapi Mawar menggodanya. Ia mau menjadi pacarnya selama 3 hari sebelum hari pernikahan tersebut dan melupakan semua yang telah terjadi dan memberikan tanda love di tangan Jerry.
Dan tak lupa Jerry mengganti spraynya. Dan akhirnya mereka berpisah dan melakukan pertemuan dua bibir. Ternyata Cheryl dan Mon, temannya Kiki, melihat Jerry dan Mawar setelah melakukan pertemuan dua bibir. Akhirnya mereka berdua mengetahui perselingkuhan Jerry. Dan ternyata di malam hari yang sama ketika Kiki akan berpisah dengan Jack dan melakukan pertemuan dua bibir, Rizky dan Rido, temannya Jerry, melihat Kiki berselingkuh. Wah, sungguh kebetulan yang sangat luar biasa ya. Tepat di malam itu, Jerry pergi ke restoran dan ada wanita culun yang menyukainya, berusaha membuat keraguan terhadap pernikahan Jerry. Dan sungguh kebetulan sekali, ternyata Kiki di belakang mereka. Wanita culun tersebut memberi pernyataan dan memberi saran, yaitu jika kau mencintainya, lukai dia dahulu. Akhirnya Jerry menemui Kiki, memberikan keyakinan terhadap pernikahan mereka, dan memberikan tanda love di tangannya. Padahal mah tanda love di tangan adalah tanda perselingkuhan mereka ya. Di sisi lain, Rizky dan Rido sedang membicarakan perselingkuhan Kiki dan ingin membongkarnya kepada Jerry. Tepat di sebelahnya ternyata ada Cheryl dan Mon mengetahui perselingkuhan Jerry. Akhirnya mereka berdua membuat sebuah kesepakatan, memberitahukannya dengan bertukar posisi supaya menjaga hubungan baik pernikahan Jerry dan Kiki nantinya. Wah, teman yang baik ternyata mereka. Akhirnya pernikahan tersebut berlangsung dengan bahagia, walaupun ada rahasia yang disembunyikan. Dan malamnya mereka melakukan ritual mantap-mantap dengan bercocok tanam. Dan tamat. Ending yang mantap sekali. Dari film ini dapat kita ambil pelajaran bahwa jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye bye.